Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bergabung dalam layanan pembelajaran daring untuk Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini mengangkat materi pokok teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membelajarkan KD 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kali ini, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan hasil teks laporan percobaan dengan durasi 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian diikuti dengan aktivitas yang pertama, mengamati contoh bagian-bagian teks laporan percobaan. Dilanjut dengan aktivitas yang kedua, mengamati contoh simpulan bagian-bagian teks laporan percobaan. Dilanjut dengan aktivitas mandiri, mengunduh satu teks laporan percobaan dari internet atau bisa menggunakan teks laporan percobaan yang ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Setelah semuanya sudah mendapatkan satu teks laporan percobaan, silakan berlatih untuk menyimpulkan bagian-bagian teks laporan percobaan tadi. Dan yang terakhir sebagai evaluasi, peserta didik nanti mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Formulir. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Salah satu strategi untuk cepat memahami isi laporan yang dibuat seorang peneliti adalah dengan cara menyimpulkan isi bagian-bagian yang ada dalam laporan. Lalu bagaimana cara menyimpulkan yang baik? Strategi sederhana dalam menyimpulkan isi laporan adalah 1. Membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian teks. Yang ketiga, mengidentifikasi gagasan pokok tiap-tiap paragraf yang membangun teks tadi. 4. Mengidentifikasi inti kalimat pada gagasan-gagasan penjelas yang dianggap paling penting. 5. Mengorganisasikan gagasan-gagasan pokok dan inti-inti kalimat penjelas yang telah teridentifikasi menjadi satu teks baru yang merupakan teks simpulan laporan. Baik, kita masuk pada aktivitas pertama, yaitu mengamati contoh bagian-bagian teks laporan percobaan. Namun sebelum itu, kita mengingat kembali bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Yang pertama berisi tentang tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan terakhir adalah ini kita mulai mengamati contoh bagian teks laporan percobaan. Yang pertama adalah bagian tujuan. Membuat teleskop sederhana. Agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit, dibutuhkan alat yang canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Ilmu ini mempelajari benda-benda yang ada di langit atau luar angkasa. Astronomi tidak akan bisa berkembang dengan baik karena banyak orang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal serta memiliki teknologi yang canggih. Sebagai penjelasan, bagian tujuan berisi pengantar tentang apa yang akan kita teliti atau kita buat, atau menjelaskan apa kegunaan atau manfaat
atau mengapa hal itu perlu kita teliti, kita buat, atau berisi latar belakang singkat atas apa yang akan kita teliti atau yang akan kita buat. Bagian yang kedua adalah alat dan bahan. Kita baca bersama. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah seperti berikut ini. 1. Lensa objektif loop atau lensa cembung praktikum. Biasa dijual di toko alat laboratorium. Menggunakan diameter 5 cm. 2. Pipa PVC dan perlup dengan panjang kurang lebih 30 cm. 3. Perkakas seperti gergaji dan lem perekat. 4. Lensa okuler berdiameter 2,5 cm. Penjelasan, bagian alat dan bahan berisi perincian atas alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan penelitian atau percobaan. Volume bahan atau alat harus jelas atau terperinci. Yang berikutnya adalah bagian langkah-langkah. Agar pekerjaan kita ini dapat berhasil dengan baik, maka mari kita ikuti langkah-langkah kerja berikut ini. 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan terlebih dahulu panjang badan teleskop dengan menggunakan rumus fisika yang sudah kita ketahui, Vogt tambah Vogt sama dengan L. 2. Potong pipa PVC yang panjangnya sudah diketahui tersebut. 3. Letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa. Kemudian, sambungkan sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan pipa PVC yang sudah kamu ukur. Ingat, lensa objektif letaknya harus di depan lensa okuler. Pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. 4. Teleskop sederhana telah selesai kita buat. Penjelasan. Bagian langkah-langkah berisi prosedur kerja dari penelitian atau percobaan atau pembuatan sesuatu yang harus dilakukan secara kronologis atau urut. Bagian yang berikutnya adalah bagian hasil. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana dapat digunakan untuk mengamati benda-benda di langit seperti kawah bulan, ataupun planet-planet terdekat dengan bumi. Sebagai penjelasan, bagian hasil berisi apa yang menjadi akhir dari langkah penelitian atau percobaan atau pembuatan sesuatu. Apa berhasil dengan baik ataukah tidak, sesuai rencana atau mungkin kemungkinan kegagalan bisa dimasukkan di bagian hasil ini. Bagian terakhir atau bagian simpulan. Untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh, ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Kita bisa membuatnya sendiri dengan biaya yang relatif lebih murah dan sederhana. Silakan mencoba. Sebagai penjelasan, bahwa bagian simpulan berisi ikhtisar atau intisari dari apa yang telah diteliti, dicoba, atau dibuat. Boleh di dalamnya berisi saran atau ajakan yang bersifat persuasif. Baiklah, untuk aktivitas yang pertama sudah terlalui. Sekarang kita masuk pada aktivitas yang kedua, yakni mengamati contoh simpulan dari bagian-bagian teks laporan percobaan. Ini contoh simpulan dari bagian tujuan. Ini tetap kita menggunakan teks laporan percobaan yang kita pergunakan di aktivitas yang pertama. Kita lihat dulu gagasan pokoknya. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah untuk mengamati benda-benda langit diperlukan teleskop. Kemudian inti kalimat gagasan penjelas yang kita anggap paling penting, 1. Pandangan sempit bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal. Gagasan penjelas yang kedua,
yang kita anggap penting adalah pandangan itulah menyebabkan tidak berkembangnya astronomi. Nah, dari gagasan pokok dan inti kalimat gagasan penjelas tadi bisa kita buat simpulan seperti berikut ini. Untuk mengamati benda-benda langit dibutuhkan teleskop. Pandangan bahwa astronomi membutuhkan teleskop mahal menjadi faktor tidak berkembangnya ilmu ini. Bagian yang berikutnya adalah alat dan bahan. Seperti ini paragrafnya. Kita tentukan yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat teleskop. Sementara, inti kalimat gagasan penjelas yang dianggap paling penting adalah alat dan bahan yang dibutuhkan lensa objektif loop, pipa PVC dan perlup, gergaji, lem, dan lensa okuler. Simpulannya, alat yang dibutuhkan untuk membuat teleskop adalah untuk bagian berikutnya adalah bagian langkah-langkah. Seperti ini. Gagasan pokoknya adalah langkah-langkah membuat teleskop. Inti kalimat gagasan penjelas yang dianggap paling penting. Menentukan panjang badan teleskop, lalu memotongnya. Meletakkan lensa objektif dan okuler pada sambungan pipa, kemudian menyambungkannya di ujung pipa PVC. Pasanglah perlup di pangkal pipa. Simpulannya adalah langkah-langkah membuat teleskop adalah menentukan panjang badan teleskop, lalu memotongnya, meletakkan lensa objektif dan okuler pada sambungan pipa, kemudian menyambungkannya di ujung pipa PVC, pasanglah perlup di pangkal pipa. Bagian hasil. Seperti ini, cukup singkat. Kita ambil gagasan pokoknya. Teleskop selesai dibuat dan siap digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Inti kalimat gagasan penjelas tidak ada, karena paragraf hanya satu kalimat. Simpulannya, teleskop selesai dibuat dan siap digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Bagian terakhir adalah simpulan. Seperti ini gagasan pokoknya. Pengamatan benda langit tidak harus dengan alat-alat canggih. Inti kalimat gagasan penjelas, pembuatan teleskop sederhana berbiaya murah. Simpulannya, pengamatan benda langit dapat dilakukan dengan teleskop sederhana buatan. Nah, sekarang dari semua bagian yang sudah kita simpulkan tadi, sekarang mari kita satukan dengan penyesuaian hubungan antar kalimat seperlunya. Kalian bisa menambahkan satu atau beberapa kata untuk membentuk keterkaitan kalimat yang satu dengan lainnya. Seperti ini. Contoh teks simpulan yang sudah berdasarkan apa yang sudah kita buat untuk simpulan bagian-bagian tadi, kita satukan menjadi seperti ini. Untuk mengamati benda-benda langit dibutuhkan teleskop. Pandangan bahwa astronomi membutuhkan teleskop mahal menjadi faktor tidak berkembangnya ilmu ini. Teleskop sederhana dapat kita buat sendiri. Alat yang dibutuhkan adalah lensa objektif loop, pipa PVC dan perlup, gergaji, lem, dan lensa okuler. Langkah-langkahnya adalah menentukan panjang badan teleskop lalu memotongnya, meletakkan lensa objektif dan okuler pada sambungan pipa, kemudian menyambungkannya di ujung pipa PVC, pasanglah perlup di pangkal pipa. Teleskop selesai dibuat dan siap digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Pengamatan benda-benda langit dapat dilakukan dengan teleskop sederhana buatan. Nah, aktivitas 1 dan aktivitas yang kedua sudah selesai kita laksanakan. Kita masuk pada aktivitas yang ketiga atau aktivitas mandiri. Silakan unduh dari internet satu contoh teks laporan percobaan atau memanfaatkan contoh teks laporan percobaan yang ada di buku siswa kelas 9, buku bahasa Indonesia. Kemudian simpulkan seperti yang telah dicontohkan pada paparan aktivitas yang kedua tadi.
Waktu yang tersedia adalah 20 menit. Kita ulangi, untuk aktivitas daring, silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan, seperti yang tertera dalam WhatsApp grup kelas kalian, dan juga jangan lupa nanti mengambil token untuk memulai membuka soal. Untuk evaluasi hasil belajar, kalian silakan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ada di dalam Google Formulir tersebut. Waktu yang tersedia adalah 40 menit. Oke, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.